Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Yankee Delta 9 Mike Bravo Mike di Kota Kupang. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya menginput data QSO secara manual pada qrset.com. Tentunya sebelum kita menginput, kita sudah harus memiliki akun pada qrset.com. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah kita login dulu. Kemudian kita menginput call sign kita. Seperti ini, sudah ada call sign saya di sini. Klik next. Kemudian kita menginput paspor. Kebetulan juga saya sudah input di sini paspor saya. Lalu klik sign in. Saya menunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, di pojok ini, pojok paling di sini ada tulisan QRset logbook. Kita klik di sini. Oke, tunggu beberapa saat sampai dia muncul. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, silakan diisi atau diklik pada add QSO di pojok. Nah, seperti ini. Diklik di sini add QSO. Kemudian kita isikan call sign yang akan kita input pada qrset.com. Saya memberi contoh misalnya Yankee Delta 9 November Radio Meksiko. Ini salah satu DXR handal dari Kota Kupang. Kalau sudah diisi call sign-nya seperti ini, kita klik add QSO. Ya, tampilannya seperti ini. Jangan lupa bahwa kita harus memiliki catatan waktu, tanggal, band saat terjadinya QSO. Jadi kalau misalnya saat QSO kita tidak membawa laptop atau dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa langsung menginput pada logger seperti N1MM, kita mencatat di kertas atau di buku. Catatannya harus akurat, terutama untuk waktu, karena apabila waktunya berbeda atau selisih dengan waktu QSO yang dimiliki oleh lawan QSO kita, tidak akan bisa terjadi konfirmasi QSO. Jadi seperti ini. Saya memberi contoh ini, tanggal terjadinya QSO adalah 22 November 2023. Waktunya harus dalam UTC, pukul 13.57 UTC atau pukul 9:57 waktu Indonesia Tengah. Kemudian komunikasi terjadi pada 10 meter band, frekuensi 28, misalnya 28450 atau 28500 MHz. Kemudian mode komunikasi, ingat mode komunikasinya harus jelas. Kalau misalnya mode komunikasinya SSB, mana SSB ya? Oh, ada, langsung di sini saja. Mode komunikasinya SSB, kita klik di sini SSB, jangan salah. Kalau memang mode komunikasinya CW, silakan diklik CW, atau RTTY atau FT8, silakan. Setelah itu saya kasih mundur sedikit ya biar jelas. RST-nya berapa? Misalnya 59, assignnya 59, receive-nya 59. Ini tidak terlalu dibutuhkan, tidak diisi juga tidak jadi masalah.
Oke, kalau sudah benar, yakin sudah benar, silakan diklik save record. Ya, sudah muncul di sini. Sudah muncul di sini call sign yang kita input tadi. Dan menjadi catatan penting bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, khusus untuk waktu, untuk qrset.com ada memiliki toleransi waktu, selisih waktunya itu mungkin sekitar 15 menit. Masih bisa ditoleransi kalau misalnya terjadi konfirmasi, perbedaan waktu mungkin sekitar 15 menit atau 30 menit. Dan kalau lebih dari itu tidak akan bisa konfirmasi. Dan misalnya kalau lawan mengirimkan konfirmasi dan terjadi selisih waktu, biasanya dia masuk ke kotak incoming ini seperti ini. Ini saya tidak tahu ini salahnya di mana sehingga akhirnya dia masuk ke kotak incoming. Ya, nanti kita coba cari tahu apakah ada perbedaan waktunya atau lain sebagainya. Oke, ini demikian tutorial. Oke, satu lagi saya memberi contoh, satu lagi mungkin Yankee Delta 9 5 Alpha Uniform. Ini juga salah satu DXR handal dari Kota Kupang. Saya memberi contoh saja. Misalnya tanggalnya bukan hari ini, tapi kita KSO-nya terjadi menurut catatan terjadi tanggal 19 November misalnya. Waktunya mungkin pukul 004 atau 0015 UTC. Ini bisa kita rubah ya sesuai dengan catatan kita, tidak harus mengikuti yang ada di komputer. Kemudian bandnya di 40 meter misalnya. Frekuensi kita isi misalnya terjadi di 7125 MHz. Modenya SSB, RST-nya misalnya 59, receive-nya 59, powernya boleh diisi, boleh tidak. Oke, kalau sudah yakin dan sesuai dengan catatan, kita save record, klik save record. Oke, sudah muncul di sini. Ada di sini ya, karena waktunya tadi kita tanggal 19 November, jadi dia lebih di bawah. Tadi yang kita memberi contoh yang kita lain November radio mic terjadi pada tanggal 22, jadi dia posisinya di atas. Oke, silakan mencoba. Semoga. Oh ya, satu lagi dari apa yang kita input ini bisa nanti kita ekspor ke dalam bentuk ADIF ke logger yang lain, misalnya ke LOTW atau ke misalnya ke IGSL dan sebagainya. Tinggal kita ekspor saja dari qrset.com ini, filenya sudah dalam bentuk ADIF. Oke, demikian tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. 73